اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن عليك في هذه الدرة المكنونة والجنة المسؤولة والكون كله يصبح ويمسي بسرور وبتيان بقرب نور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى البروز متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز وكل دابة قريش نطقت بصراط وكل دابة قريش نطقت بفصيح العبارة ولا تملك مال البشارة وما من حاكم حملت في ذلك العام إلا تدفي حملها بغلام
ألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعيت الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله سبحان الله الكل كشف في العباد المسحور يبرز نوره صلى الله
المسكين عجبه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم في اليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأخفياء من البرية ومن نشر به تعطرت الطرق والمنازل وبعرض ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil munir. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwal latiful khabir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul khalqu wal amru wat tadbir. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh akramu rasulih wa khairu bashir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdin lil fadilati nasir. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. 'Indaha jannatul ma'wa. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma sabal basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Faqala habibuna sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu ila Jibril. Faqultu akhi Jibril ma laka? Faqala ya Muhammad, inna rabbi tabaraka wa ta'ala ba'athani ilaik. Amarani an atihi bika fi hadhihi al-laila bi karamatin lam yukram biha ahadun qablak wa la yukramu biha ahadun ba'dak. Ila akhir riwayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama, yang terhormat bapak-bapak, pemuka masyarakat, hadirin wal hadirat, pencinta kisah Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah pencipta alam semesta yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Lebih-lebih kita masih diberinya nikmat umur serta kesehatan, sehingga pada siang menjelang sore ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang yang selalu mendapat taufik dan hidayah. Dan mudah-mudahan duduk kita di tempat suci ini ditulis sebagai amal ibadah, diangkat derajat kita di sisinya, serta dihapuskan segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu bercurah terlimpah kepada sang pelita hati penyejuk jiwa kita, Al-Habibil A'zam, Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat yang sama-sama tadi kita lantunkan menjadi penghubung jiwa kita kepada Rasulullah. Amin. Dan mudah-mudahan menjadi sebab nantinya kita dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah di dalam surga. Terima kasih ulun ucapkan kepada penata acara sekaligus pada segenap panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyerwani kita pada ta'an hadir di tempat ini untuk sama-sama membesarkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita doakan mudah-mudahan segenap panitia dan semua pihak yang membantu terselenggaranya acara ini selalu diganjar pahala yang berlipat ganda oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesulitannya, dan dibahagiakan Allah dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu berjalan begitu cepat tanpa terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-26
24 kan? Misal 26 tadi. Mungkin ulun ini sudah yang ke-53 kali. Bulan Rajab tentu mengingatkan kita akan sebuah peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang luar biasa. Tidak ada pertemuan yang paling mulia dan paling agung kecuali pertemuan antara kekasih dengan kekasih di malam Isra Mi'raj, yaitu pertemuan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Isra Mi'raj ini oleh Allah disuruh dikisahkan, disuruh oleh Allah taala diceritakan kepada umat agar mereka mengetahui apa saja hikmah yang terkandung di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah sebutkan di dalam surah Ibrahim ayat 5. Wa dzakirhum bi ayyamillah, kata Allah. Ingatkanlah mereka itu terhadap nikmat-nikmat Allah. Itu di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan, mentafsirkan wa dzakirhum bi ayyamillah, agar kita ini diingatkan akan nikmat-nikmat Allah, yaitu malam-malam yang agung, kata beliau. Apa saja malam yang mulia? Pertama, malam kelahiran Rasulullah. Yang kedua, malam Isra Mi'raj. Yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Yang keempat, malam Jumat, dan seterusnya termasuk malam nisfu Sya'ban. Nah, jadi malam Isra Mi'raj adalah termasuk afdalul layali setelah kelahiran Nabi. Jadi malam Isra Mi'raj itu lebih afdal daripada malam Lailatul Qadar. Makanya kita disuruh menghadiri, disuruh kita mendengarkan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perjalanan sangat singkat tapi menakjubkan. Padahal jarak yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dihitung itu miliaran tahun hanya sampai. Beliau harus menembus 3 alam. Alam yang pertama yang disebut dengan alam nasut, alam indrawi, alam manusia dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua menembus alam malakut dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Di situ tidak ada makhluk hidup kecuali bangsa malaikat. Kenapa? Kita di sana tidak bisa bercocok tanam. Dari Sidratil Muntaha yang ketiga Nabi harus menembus lagi alam lahut, namanya alam ketuhanan, yaitu dari Sidratil Muntaha terus ke Mustawan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangankan manusia, malaikat saja tidak ada bisa lewat dari Sidratil Muntaha. Bahkan Jibril mengatakan, "Lau khata'tu khatwatan lahtaraktu." Andai kata aku melewati Sidratil Muntaha sebelah batis sekali melangkah aja aku terbakar, kata Jibril alaihissalam. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang penciptaannya beda dengan kita. Dalam Maulid Habsyi disebut basyaran lakal. Beliau diciptakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang berbeda dengan dari kita. Beliau dari cahaya dan seluruh alam ini terbit daripada cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kasidah Nurul Mustafa sudah dibacakan oleh adik-adik kita. Isinya itu luar biasa, mencerminkan seluruh alam ini dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kalau berjalan sini tidak ada bayang-bayangnya. Nabi berjalan di tengah terik matahari, ada bahaya. Coba kalau benda diangkat di bawah terik matahari ada bahayanya. Artinya apa? Matahari itu tidak akan bisa memberikan cahaya kepada asal cahayanya matahari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak ada orang yang bisa ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang diciptakan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh yang paling mudah. Di atas sana ada matahari. Tidak ada yang bisa dekat dengan matahari itu kecuali terbakar. Apa planet apa aja yang dekat dengan matahari pasti akan terbakar. Lalu apa yang bisa dekat dengan matahari? Yang dekat dengan matahari itu kecuali cahaya yang berasal dari matahari. Ketika matahari terbenam, cahayanya balik kepada
matahari. Ini untuk lebih memudahkan pemahaman kita. Begitu agungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam tempo yang sangat singkat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mampu menembus lapisan-lapisan langit. Kata ulama, Rasulullah menembus 10 tingkatan, 7 lapis langit, yang ke-8 Sidratil Muntaha, yang ke-9 Mustawa, yang ke-10 Arsy. Walaupun perjalanan ini singkat, padat, tapi luar biasanya Rasulullah mampu menyimpan. Jangan bahasa anak wahai ini, memori Rasulullah itu mampu menyimpan segala macam pengalaman-pengalaman, baik yang dilihat, didengar, yang ditamwisidin. Sehingga kalau kita menceritakan Isra dan Mi'raj ini, hadisnya sangat banyak. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Khasaisul Kubra, lebih dari 30 sahabat yang meriwayatkan hadis Isra dan Mi'raj ini. Kalau kita baca semuaan dia sampai isu pada tuntung. Belum lagi kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama besar kita terdahulu tentang Isra Mi'raj, banyak, bukan hanya puluhan tapi ratusan yang membicarakan tentang kebesaran Isra dan Mi'raj. Ada yang kitab masyhur yang terkenal seperti Ad-Dardir yang dikarang oleh Syekh Abdul Barakah Al-Hafiz Ahmad Dardir. Ada lagi kitab namanya As-Sirajul Wahhaj fi Haqaiqi Isra wal Mi'raj yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim Al-Nu'man Asy-Syafi'i. Ada lagi kitab namanya Qissatul Mi'raj yang dikarang oleh Syekh Najamuddin Al-Ghaiti. Ada lagi Al-Anwarul Bahiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan banyak lagi kitab-kitab yang lain. Itu kalau kita menyebutkan kitabnya aja sampai jam 4 tidak selesai. Artinya apa? Isra Mi'raj itu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perlu tidak menceritakan lagi secara detail, hanya kita mengambil sedikit pelajaran, mungkin 2 saja. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat lawan kita. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan, terlebih dahulu beliau dilakukan operasi pembedahan dada. Pembedahan dada ini bukan berarti Nabi itu punya kekotoran di dalam hati sini, tidak. Kan ada orang kadang-kadang menceritakan Isra Mi'raj, Nabi di dada Nabi dia bedah, lalu dikeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dada Nabi kita. Sebenarnya Nabi itu tidak ada kekotoran. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam Maulid Al-Habsyi, ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhum tuhran ala tuhrin. Jadi hati Nabi itu bukan dibersihkan karena kotor, tapi dibedah, dikeluarkan, dicuci yang sudah bersih, ditambah kesucian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi itu tidak ada kekotoran sama sekali di dalam batin sidin. Jasad sidin suci, apalagi darah sidin suci. Di dalam hadis ada pernah terjadi ketika Rasulullah berbakam. Kamu berbakam, bersungguh. Jarang wahini orang berbakam. Kenapa? Tukang sungguhnya matian. Ulun dia bila hendak bersungguh sebulan sekali itu pulang ke Marabahan sana. Ada keluarga yang bisa menyungguh. Sekaligus kenapa 4 sunnah Nabi dasarnya mandian kepala. Lalu kata Rasulullah, Abdullah bin Zubair, ini darahku berbakam dibuang. Mereka membuang kira di tempat orang lain tidak melihat. Wow, oleh Abdullah bin Zubair. Ketika dilihatnya orang ada lagi, diminumnya darah Rasulullah. Padahal darah berbakam mun kita kan darah kok. Balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mana darahku tadi? Sudah membuang Rasulullah. Di mana? Di tempat yang orang lain tidak melihat. Di mana aja? Di dalam perut ulun nih, hanya orang melihat.
Karena Rasulullah tidak ada belum lihat tuh air segar arum kecuali darah dia. Ayo coba kalau darah kita. Apa kata Nabi? Haram neraka memakan jasadmu karena darahku menyatu dengan darah engkau. Ada lagi dalam kitab Asy-Syifa sahabat yang minum kencing Nabi. Makanya tadi basyaran lakal habis Nabi kencing juga ada anak sini di bawah dipan keguringan. Ada sahabat bangun cari-cari baju kehausan, dilihatnya bajunya apa arum seger minum. Pagi hari dicari Nabi mana kencing ke sini. Dulu minum Rasulullah. Tidak ada yang paling segar melainkan air tebu. Coba kalau kencing kita, apalagi makan jaring, ketahuan benar isinya. Ini kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ulama-ulama kita bahari ketika menceritakan Isra dan Mi'raj berdasarkan kitab-kitab rujukan itu tadi. Ada lagi yang mengisahkan Isra Mi'raj karena berdasarkan kitab-kitab ulama-ulama kita, akhirnya apa? Dia menceritakan burak. Burak itu seperti ganalnya seperti kuda. Kemudian apa? Dia berambut panjang. Kemudian wajahnya seperti wanita. Bahari belum ingat malemai ada gambar burak. Ya, begincuk ulang buraknya. Ya Allah. Padahal Nabi menyampaikan tentang burak itu 3 macam aja. Pertama besarnya dan Nabi halus pada kuda, ganal daripada himar, daripada keledai. Yang kedua warnanya burak itu putih. Yang ketiga kecepatannya. Batin itu kan kecepatan kilat. Ada wajahnya seperti wanita, enggak. Cuma diulah-ulahnya itu. Ini melecehkan Nabi Muhammad sebenarnya. Seolah-olah kalau gambar burak seperti itu, berarti Nabi kita ini menunggang kebinian entah. Akhirnya gambar itu sudah kada boleh lagi kita. Jadi kan Nabi itu memadahkan burak itu hanya 3 macam aja tadi. Ganalnya, warnanya, lawan kecepatannya kecepatan bau, kecepatan cahaya 1 detik itu 300 kilo. Jadi ke Banjar itu setengah detik aja sampai. Tajung Pangah Nabi ya. Jangan dipikirkan itu tuh kuasa Allah Ta'ala. Kenapa Nabi pakai burak? Kenapa pakai Nabi burak? Karena hendak memenuhi panggilan Allah. Lalu sidin siap-siap untuk cepat memenuhi panggilan Allah. Nah, ini pelajaran juga lawan kita. Kita di saban hari dipanggil Allah 5 kali. Ya, 5 kali dipanggil Allah. Apa panggilannya? Hayya 'alas shalah 5 kali. Maka jangan bakaina-kaina. Jangan bakaina-kaina kayak Nabi juga. Nabi ambil kendaraan cepat langsung memenuhi panggilan Allah. Bila hayya 'alas shalah kita penuhi, Allah akan memberikan ganjaran hayya 'alal falah. Kita akan dapat keberuntungan. Ini napa? Kuriak-kuriak kurang bang masih aja. Ada heran-heran. Pas waktu hendak berdoa, ya Tuhan kainai juga dulu mengabulkan. Salah siapa? Jadi ini pelajaran kita. Masya Allah, melanggarnya untung daleh, belum habis. Dan cepat selesai. Amin. Langgar ini pian kata Rasulullah khairu biqa'il ardh, sebaik-baik tempat di bumi. Allah istana Jokowi. Karena kalau kita pegangan di sini ya udah ada pembacaan dapat pahala. Tidak ada orang yang bisa memakmurkan ini tempat kecuali orang itu dipilih oleh Allah Ta'ala untuk dicintainya. Ya Allah, luar biasa. Dan Nabi menjadi saksi bahwa orang yang senang memakmurkan, mensalati ini tempat, dikatakan Nabi orang itu adalah orang yang beriman. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhidu lahu bil iman. Ada lagi orang yang memakmurkan untuk tujuh salat berjamaah. Kan intinya Isra Mi'raj itu apa? Salat berjamaah. Penting banget. Orang yang rajin salat berjamaah nanti akan mendapatkan naungan Allah. Kita ini pada taat pecah mati.
Kaidah dikumpulkan di padang mahsyar. Masya Allah. Tidak ada timah, tidak ada kenaungan. Yauma la zilla illa zilluh. Salah satu dari 7 golongan yang mendapat kenaungan Allah adalah orang yang rajin memakmurkan salat berjamaah. Yang kedua, dapat pahala haji. Orang berjamaah itu dapat pahala haji. Kata Rasulullah, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muharrim," rawahu Abu Daud. Siapa keluar rumah salat berjamaah, dia mendapat pahala haji seperti orang yang naik haji memakai kain ihram. Berarti hajinya makbul. Wah, ini naik haji kali benar. Jangan naik haji ada umrah aja ada tawaf. Ya kan, di stopnya oleh Saudi Arabia 20 negara tidak boleh datang ke Saudi. Kenapa? Masih musim pandemi, masih musim Covid. Udah supaya dapat pahala haji supaya berjamaah. Yang berikutnya orang yang rajin sholat berjamaah, lebih dulu dia diulahkan Allah Ta'ala rumahnya, istananya dalam surga sebelum dia meninggal. Siapa yang mudah masuk surga? Sabaratan anak masuk surga, nambah iman anak masuk surga, nak ada iman anak masuk surga, ya kan? Hantunya anak masuk surga. Kenapa? Karena surga itu puncak segala kenikmatan. Innalillahi a'ta rahmatin a'ta wahidatan li ahli dunya wa dakharat tis'an wa tis'ina fil akhirah wa biha yarhamu ibadah. Jadi Allah Ta'ala itu ada punya 100 nikmat. Satu diturunkan ke dunia dibagi mulai mulai zaman Nabi Adam sampai hari ini. Tapi 99 disimpan Tuhan di dalam surga. Nah, man ghada wa raha ila salatin maktubatin a'adda Allahu nuzulahu fil jannah. Siapa yang datang lalu pulang dia dari salat berjamaah, Allah siapkan istananya di dalam surga. Ya Allah. Apalagi biar kalau sembahyang subuh. Yang kita ini paling populer banyak sembahyangnya apa? Sembahyang subuh. Padahal sembahyang subuh itu intinya di situ. Karena bila sembahyang subuh itu Allah Ta'ala memanggil malaikat siang, malaikat malam, ujar Tuhan, ayo pada waktu subuh ini kita saksikan hamba-hambaku yang sembahyang subuh. Jadi jangan istilah kita tuh live langsung siaran langsung. Malaikat inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu langsung live disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh umat. Man shalat subha ma'al jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Siapa salat subuh berjamaah maka hidupnya dipelihara, dijamin oleh Allah. Ya apa hidup yang subuh kata mau kami apa mau kami sana. Wadah kami itu alhamdulillah biar tahatus bin nikmah. Wadah ulul bila orang nak bahaul nggak sembahyang subuh. Kenapa? Simpun di dalam dia itu kayak sembahyang tarawih ulama banyak. Kalau maghrib isya ini sesat dua sah, tapi kalau subuh bilang banyak orangnya. Tahu deh kisahnya pada kebaikan sholat subuh tadi. Pintu Rajaki. Pernah ada orang datang lawan Kiai Hamid Pasuruan. Orang wali yang terkenal. Orang ini datang, ya Syekh, adakah amalan? Kalau memang hidup bilang gali lubang tutup lubang. Ujar sidin lakoni salat subuh berjamaah. Siapa yakin pula? Biasanya orang bila datang lawan tuan guru itu apa? Pasuratan kan diunjuki amalan. Sidin ya sidin, lakoni yang bahasa kita tuh rutinakan salat subuh aja berjamaah. Akhirnya apa? Bersuara kurang 3 kali ada kata suratan apa aja sidin Imam Sidin. Ikam kan percaya hadisin lawan Rasulullah, ujar Rasulullah man shalat subha ma'al jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Siapa rajin salat subuh berjamaah dijamin dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ikam jasidin rutin akan biasa tahun bila hidupmu pada berubah datangi aku pulang tumpalakakan lawan aku. Insyaallah. Jadi kada yakin mengandalkan usaha aja. Padahal penentunya siapa yang menentukan? Allah Ta'ala. Dekati Allah, Allah akan merubah kehidupan kita. Pas setahun murid tadi berubah jaya. Anak salah sepeda tinjak, kawan depan bersambat. Nah, sungguh luar biasa ya. Wala yuziku wasaqahu ahad. Tidak ada jaminan yang bisa dipegang yang bukan kecuali jaminan Allah. Allah sudah menjamin menurut surat.
Nah ini, kenapa Nabi pakai urat? Beliau cepat memenuhi panggilan Allah. Kita juga ketika dipanggil oleh Allah untuk sholat, kita penuhi dengan segera. Yang kedua, kenapa Nabi sebelumnya dibedah? Tadi dibedah. Banyak ulama-ulama berkomentar tentang pembedahan ini. Di antaranya Syekh Abdul Halim Mahmud dalam kitab beliau Al-Isra wal Mi'raj. Apa kata beliau? Syaqqu sadri binisbati lana at-taubah. At-taubatu huwa awwalu sulamin fi mi'rajis saliki ila Allah. Syaqqu sadri bermula pembelahan dada Rasulullah binisbati lana, kalau dicontohkan kepada kita ini atau batu, yaitu supaya kita rajin-rajin tobat. Kita kan usah menuruti kayak Nabi berbelah dada, mati mudar kita. Supaya kita bersih hati kita atau tobat sebenarnya kepada Allah. Karena kata beliau at-taubatu awwalu sulamin, bermula taubat itu merupakan awal tangga fi mi'rajis salik, pada mi'rajnya seorang ahli ibadah ilallah kepada Allah. Artinya bila ada mau bertobat, ada orang menghadap Allah. Naik ke hubungan ke tetangga kayak apa? Ada Allah. Nah makanya taubat ini, masya Allah. Jangan sampai ditinggalkan. Taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di malam Mi'raj ketika Nabi berada di Sidratil Muntaha, Nabi didengarkan Allah suara malaikat. Malaikat namanya Hamlatul Arsy. Malaikat yang menanggung arsy. Dalam Al-Quran malaikat yang menanggung arsy itu cuma 8 orang. Padahal arsy itu benar-benar. Coba kalau kita tafakur sejenak, bumi yang kita pijak yang di atasnya 7 miliaran kurang lebih manusia, ini masih kecil dibanding dengan yang kita lihat setiap hari matahari. Kata Ibnu Jarir At-Tabari, andai kata 360 bumi ini dibuat ke dalam lingkaran matahari, itu masih banyak yang kosong. Padahal harus benar banyak kita. Nah, matahari dibanding langit mana gerhana dua? Lebih besar lagi lah langit. Ternyata langit 7 lapis langit itu belum apa-apanya dengan apa yang diciptakan Allah di atas langit yang ke-7 yang namanya Al-Kursi. Yang tiap hari kita baca ayatul kursi. Apa kata Rasulullah? Mas-samawatu sab'u fil kursi illa kasab'ati darahima ulqiyat fi kursin. Tidak ada 7 lapis langit itu dibanding kursi, hanya bagaikan 7 uang logam ditempel di panji orang perang. Ada yang nyiru halus kok. Ada di 7 puting uang logam ratusan, kayak itu aja langit dibanding dengan kursi. Makanya Nabi itu linuriyahu min ayatina. Masya Allah, benarnya kursi. Singgasananya Allah, kerajaannya Allah. Ternyata kursi yang besar itu, kata Ibnu Jarir, belum seberapa lagi dengan Arsyur Rahman, arasnya Allah. Mal kursiyu fil arsy illa kahalaqatin min hadidin ulqiyat fi dhari falatin min al-ard. Tidak ada kursi itu dibanding dengan aras, hanya bagaikan sebuah gelang dilimpah di atas lapangan bola di bumi. Ternyata nomor menahani aras itu 8 malaikatnya. Anda tahu lebih yang kenalnya malaikat itu? Kata Rasulullah dalam hadis Imam Abu Dawud, "Udina li an uhidda an uhadditha an malakin min malaikatillah min hamlatil arsy." Aku sudah dapat izin dari Allah menceritakan besarnya malaikat hamlatul arsy. Inna baina sukmati udhunihi ila adatihi masiratu sab'i fi'ati al-fitsa fi'ati am. Bahwasanya mulai daun telinganya ini sampai bahunya perjalanan 700 tahun. Mulai sini ke sini 700 tahun. Ini yang di malam Mi'raj itu dengar Nabi berdoa. Siapa yang didoakannya orang yang taubat? 2 macam doanya nih. Ini diabadikan Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 6. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man 'hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Ujar malaikat hamlatul arsy, benar-benar tadi itu, ya Allah, ampuni mereka
sabila, kembali ke jalan Engkau ya Allah. Wa qihim adzabal jahim, selamatkan mereka dari neraka jahim. Untung benar orang bertobat. Doa malaikat hamlatul arsy pasti dikabulkan Allah. Kenapa? Ini kalau pernah maksiat lawan Allah. Kita lawan orang datang haji aja kan disuruh minta doa. Kan kalau pernah orang datang haji itu yang 40 hari doanya makbul. Padahal sidin sebelum doa haji kan banyak yang dosa. Makbul aja doa sidin, apalagi doa malaikat selalu mendoakan kepada kita yang bertobat. Makanya saban hari tobat supaya kita dapat didoakan malaikat dapat ampunan, selamat dari neraka jahim. Doa yang kedua didengarkan mati lagi. Doa yang kedua di Naharat Barat ayat yang ke-7. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, masukkan mereka yang taubat kepada Engkau ya Allah ke dalam surga yang Engkau janjikan, dan masukkan juga ke dalam surga abah-abah mereka yang beriman, wa azwajihim, dan istri-istri mereka yang beriman, wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka yang beriman. Innaka antal azizul hakim, karena sesungguhnya Engkau maha mulia ya Allah, lagi maha bijaksana. Luar biasa doa malaikat kepada orang-orang yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi diisyaratkan pembedahan dada kepada kita adalah agar kita jangan meninggalkan taubat sebenarnya kepada Allah. Allah akan merubah kita yang tadinya kita dibenci akan menjadi seorang kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dua macam didekatkan mereka. Ya Allah, mudah-mudahan kita sabar aneh dapat doa macam dua macam malaikat tadi. Pertama, kita diampuni dosa. Amin ya Allah. Yang kedua, selamat dari neraka. Amin. Yang ketiga, kita dijanjikan Allah masuk surga bersama dengan abah-abah kita, mama-mama kita, istri-istri kita, dan anak-anak kita. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu sebenarnya apa? Contoh kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jam dulu lah. Besar atau panjang pikirnya? Hanya sebutin. Pelajaran yang kedua kita ambil. Kenapa Rasulullah diisrakan di waktu malam? Tidak siang aja Pak? Biar lebih jelas. Ternyata malamnya ada penjara rahasia. Semua pangkat-pangkat Rasulullah martabat itu diperoleh sini malam. Beliau diangkat menjadi Rasul bila malam 17 Ramadan. Beliau mendapatkan Lailatul Qadar apabila malam 2. Ada lagi malam yang penuh berkah nih, kurang lebih 25 harian lagi kira-kira nisfu Sa'ban. Malam 2. Sembahyang 5 waktu yang kita gawi serianan semalaman, itu yang banyak malam. Maghrib malam, isya malam, subuh malam. Nang kada malam gua aja zuhur lawan asar. Makanya kata Imam Syafi'i, "Man talabal ula sahiral layali." Siapa yang ingin derajatnya tinggi di sisi Allah, maka hendaklah berjaga malam. Tahu berjaga malam? Berjaga malam bukan nonton tinju, bukan nonton bola, tapi malamnya diisi dengan sholat tahajud. Makanya pesan-pesan arwah kudus sekumpul ya. Kan bulan ini termasuk bulan awal beliau. Apa kata beliau? Jangan tinggalkanlah jazilin bangun malam sholat tahajud. Karena pada sepertiga malam mulai jam 12 sampai pukul 4 itu orang-orang soleh, para aulia-aulia bangunan pada tahan. Jadi mau kita bangun juga, jangan bangun malam ini aja cuplon kawan. Nah kebanyakan nggak itu biar walau 2 rakaat, insya Allah mungkin benar. Bahkan sidin itu kalau malam Jumat kada berguringan, urus kumpul tuh. Kalau malam Jumat kada berguringan, kenapa? Malam Jumat itu luar biasa lagi. Makanya derajat sidin diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala luar biasa. Ya kan? Kata Habib Umar. Demikian Bang, bacakan sedikit ya. Yang Habib Umar Al-Hafiz, pimpinan Majelis Ta'lim di Tarim. Apa kata beliau? Aku di sini
setiap malam Jumat setelah Rasulullah itu meninggal, sering melihat Sidin itu datang ke pemakaman makbarah di Zambal di Tarim. Di Tarim itu ada Zambal namanya, komplek perkuburan para wali-wali Allah. Bila malam Jumat datang ke situ sih, secara akal udah masuk akal loh. Yang Kotopura datang ke situ. Ya namanya Kara. Bapak Iren Sidin lawan wali-wali yang ada di. Bahkan di sini waktu hari kewafatan beliau itu aku melihat malaikat-malaikat turun dari langit itu kan. Ini kenapa? Karena beliau itu ibadahnya kuat berat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Ta'ala tuh banyak yang bersumpah dengan waktu malam. Wal-laili idza yaghsha wal-laili idza saja wal-laili idza as'as wal-laili idza yasr. Banyak lagi tuh wal-laili, demi malam apabila telah sunyi, demi malam apabila meliputi oleh cahaya siang, demi malam apabila berlalu. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, pasti makhluknya itu harus diperhatikan. Contoh, Allah bersumpah wal asri demi waktu. Kita disuruh memperhatikan waktu. Karena waktu kita ini terbatas. Umur kita ini larang banget kan? Ada orang menjual. Jadi Imam Al-Ghazali, al-umur wa ra'sumalika wa alihi tijaratuka li akhiratika fa kullu nafasin min anfasika jawharatun la qimatala fa in fata fala udala. Umur engkau itu adalah ra'sumalika, modal. Dengan umur engkau bisa meraih keuntungan di akhirat. Tiap-tiap napas pun larang benar aja sedih. Sebab nilainya sudah hilang, ada bacangan kulit lagi. Adalah orang menjual napas. Duit habis misalnya. Mama hari ini terbakar, rumah habis segala macam. Besok kamu hutang lah. Tapi kalau umur hilang kemana minjam? Aku kan juga ada yang minjem. Mungkin minjemnya di sini. Jadi umur yang masih ada ini memanfaatkan bujur-bujur. Maksudnya wal asri itu. Nah demikian juga Allah Ta'ala memisahkan tentang malam. Demi malam apabila telah berlalu, maka malam itu jangan sampai dilewatkan. Ujar kurang pengantin pada dalam syair-syair Arab itu ada. Ya Lailatul, ya Subhati. Ujar pengantin, wahai malam. Panjangi lagi tambahi lagi wahai malam. Aina harus subuh. Ayah kan? Karena orang kawin itu apa rame? Ya lah. Anak-anak takut. Itu bagi pengantin. Tapi bagi orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah, malah mereka bersyukur kepada Allah dengan adanya malam. Mereka lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun tengah malam mulai walau 2 rakaat yang sembahyang. Ya Allah, karena saat-saat itulah saat-saat yang dekat kepada Allah. Sampaikan masalah-masalah problem hidup kita lawan Allah. Jangan masalah hidup disampaikan di Facebook, disampaikan di WA. Tidak menyelesaikan masalah, malah orang mengomen macam-macam. Dari 100 ke 80 yang ada 7. Kita bisa deh, kita angkat di Facebook 100 orang yang komen tuh paling 20 yang simpatik lawan kita, 20-nya tuh apa, 80-nya tuh apa, karena 7 maha pusakan. Ini tabiat manusia itu dalam mereka orang sedihnya atau tujuannya bagian kayak. Lebih baik kita mengadu dengan Allah tengah malam. Karena 10 macam diberikan Allah Ta'ala orang yang bangun malam. Pertama, qurbatun ilallah, dekat dengan Allah. Ulun ya Allah, rindu ulun dengan Rasulullah. Bila ulun kawaziarah, berduit kadada. Tapi ulun yakin tengah malam itu malam. Karena malam besok pulang ya Allah. Carikan jalan rindu lawan Rasulullah. Ulun ribuan kali bersalawat tiap hari ya Rasul ya Allah kepada Rasulullah. Tolong undang ulun supaya datang ziarah ke makam Rasulullah. Ada selama 3 bulan. Ada namun alipun ulun buat pelanggarannya. Bro, jadi kami tertarakan umrah. Undang bergayaan. Karena apa? Ada sedikit duitnya akan 5 juta. Ini 30 juta. Ada 2 aja. Kiriman dekat siang. Mau lu tapi lamun. Tak malam biar itu dari awal habis segala macam beri ulang duit 5 juta. Oh, ada yang beli nang nilai sama numpar oleh
tahun 2016 tadi. Alhamdulillah melihat makam Rasulullah luar biasa kan di situ. Di pasarnya pula ada nama sana. Bila kamu ya banyaknya lagi lah baca salawat ya. Jadi biar mulut sudah membuktikan kita harus binikmat. Salawat itu dasar muncul. Nah kita baca di sini nih, nyampe lawan Rasulullah. Nyampe. Mulut sudah membuktikan. Jadi baca salawat supaya Nabi mengundang kita ke sana. Ya, jadi tengah malam itu kurban Allah pertama. Yang kedua, wa manhatun wa takfirus sayyi'at. Dosa kita dihapus. Metode itu. Yang ketiga, wa manhatul anil ismi. Allah Ta'ala pelihara kita dari perbuatan dosa. Berarti sana melangkah ke tempat maksiat tina barat. Mata hendak perhatikan ada karuan tamu mengantuk. Yang keempat, matradatu da'i anil jasad. Allah Ta'ala jadikan pemeliharaan daripada penyakit yang hinggap di awaknya, apalagi di musim Covid. Apa yang tahajud? Obat yang paling harap itu tahajud sudah. Yang kelima, matradatu lil jin. Nah, penolak bagi jin. Jadi jin kedua ini beparak orang ahli tahajud. Bahkan rumah-rumah yang di situ ada jinnya, biar sholat tahajud subhanallah. Kenapa tiap rumah pindah berhantu? Pada suasana yang tahajud. Jangan yang tahajud disambayangi aja jarang. Apa di sana loh? Yang keenam, alamatu hubbillahi lahu. Tanda orang dicintai oleh Allah. Coba kita biar malam lah bangun. Bapak kami bawa dulu. Benar. Ini ada sidin. Sidinnya ada. Alhamdulillah ada lah. Alhamdulillah. Kurang di pada kami situ. Ini alhamdulillah. Tahu benar loh. Sintarnya nyala saja. Beliau ini di mana-mana peringatan Mi'raj, tujuh datang sini. Alhamdulillah. Dan mun kedatangan non sini. Sini kemana-mana di jalan jauh udah sambung. Apa tiba-tiba luar biasa sini. Yang ketujuh, syaraful mukmin, tanda orang mukmin dimuliakan Allah. Yang kedelapan, nailur raja, cita-cita akan tercapai. Jadi bila ada cita-cita binagana ya sampai tadi. Mulai 2 rakaat dulu, itu sampai itu guring. Akhirnya bila sudah terbiasa, dikatakan sampai 8 rakaat. Nah, selesai 8 rakaat berdoa, tambah lagi witir 3. Jadi jumlahnya 11 ini yang sering dilakukan Nabi. Itu guring yang ada guring supaya subuh jangan mengantuk. Nabi itu guring sidin 3 kali. Pertama sidin guring ya kan awal lain sekitar antara Mbak Isa atau Nabi Lawas ini jam 10 guring sidin. Nah kena di antara jam 12 jam 3 itu sidin bangun sholat tahajud. Imbah sholat tahajud sholat witir guring pulang sidin sampai madah antara subuh. Dua ada. Nah ketiga sidin guring kita waktu qailullah ketika mendekati waktu zuhur jam 11 atau setengah 12 guring sidin setengah jam atau 10 menit. Nah supaya menolongi kita bangun itu tidur ya Rasulullah. Jadi hajat awal ini kita apa? Yang ke-9 keunggulan atau keutamaan sholat tahajud itu apa? Nailul sawabil akbar, mendapat pahala yang paling ganal. Dalam hadis itu rawahnya Ibnu Hibban itu ganal daripada sembahyang di Madinah. Ya Nabi salatun fi masjid itu dalu bi alfi salatin wa salatun fi Masjidil Haram dalu bi mi'ati alfi salatin wa salatun bi ardil riba dalu bi alfi salatin wa aktsaru minhum rak'atani yusallihima bihim ayusalli bihim al-'abdu fi jawfil lail. Jadi sembahyang di Masjidil Haram sama 100.000 kali sembahyang di lain. Sembahyang di Masjid Nabawi sama 1.000 kali. Sembahyang di perbatasan antara perbatasan orang kafir dengan orang Islam itu sama 2.000 kali sembahyang di masjid lain, di tempat lain. Tawaat sarun yang paling banyak dari itu napa? Yusalli bihim al-'abdu, sembahyang 2 rakaat seorang hamba la yabtaghu biha illa wajh Allah, dia tidak mengharapkan kecuali lillahi ta'ala,
dia bangun tengah malam. Ternyata itu paling benar pahalanya. Puasnya juga benar. Ya kan? Jadi coba dilatih. Yang ke-10, orang yang sholat tahajud itu masuk surganya bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab ini artinya apa ya? Melihat timbangan kadada, melihat mata kadada. Sungguh-sungguh. Dalam hadis disebutkan, yuhsyarun nasu fi sa'idin wahidin. Dikumpulkan nanti manusia dihalau di lapangan yang satu pada mahsyar. Fayunadil munadi, lalu ada yang memanggil, aina alladzi tatajabu junubuhum 'anil madaji. Yang dulu di dunia mana orang yang bangun yang meranggangkan dirinya dari pembaringan? Mana? Ayaqumuna wa hum qalilun. Lalu berdirian mereka sekarang ada banyak. Karena masa miliaran berdirian, tapi ada banyak. Fayuqmaluna yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Lalu diperintahkan fayadkhuluna, mereka masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab. Habis nang bubuhan yang ini tadi, ahli tahajud masukkan surga bighairi hisab, tsumma yu'marun nasu bil hisab. Lalu sisanya diperintahkan Allah untuk dilakukan perhitungan atau dihisab. Pilih namanya kira-kira kita keberatan pilih supaya bighairi hisab. Ini sunnah Rasulullah yang berarti dia dua, sholat tahajud lawan sembahyang berjamaah. Ya kan? Bila kita mau melaksanakan sunnah Rasulullah yang dua macamnya, insya Allah kita dicintai oleh Rasulullah dan bakal kita bertemu dengan Rasulullah nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, dua macam inilah pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, jangan tinggalkan taubat kepada Allah. Ini contoh pembenahan Rasulullah tadi supaya kita dapat dua macam doa malaikat tadi. Selamat dari neraka, masuk surga kita sekeluargaan. Yang kedua, usahakan malam, bangun tengah malam kita untuk apa? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Supaya derajat kita diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kali ini yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat kepada ulun dan kepada kita seberatan. Mudah-mudahan kita mendapat ridha Allah dan dipanjangkan Allah Ta'ala umur sehingga kita bisa menemui lagi bulan Rajab di tahun-tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita para tahanan hadir ini yang di dalam atau yang di luar dikumpulkan nanti di akhirat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya kita memasuki yang kelima yaitu tahlil dan doa. Dan dipimpin oleh Saudara Bapak persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar.
بركتها وسكناتنا بعناية ولايتك أن تحفظنا بجميع أمرنا وتغفرنا بجميع رعايتك وعسر من غايتك وتبلغنا من شر القوم إليك إلى تنعم بغاية أمالنا وتتقبل منا ما تعرض به من نيتنا وعملنا وتجعلنا بحضرة هذا العبد من عبدك وبسرجك ونسألك برحمتك وعبدك من العاجزين اللهم إنا نعوذ برحمتك الخاصة فلا تغفرنا وارزقنا جميع الدنيا وسنتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك ومن جاء بمثله وتوجهنا بإليك مستشعرا تقى من المذنبا منا بالغفران تقى من المذنبا منا بالغفران تقى من المذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعامل بالأعمال أن تجعلنا ممن صلاة العبد فردا وغدا وانصارا ومن بركة والشريك بجهة أمرادنا وأجدنا على قدراتنا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات والحماية للقائمين والطامع الشهرى وعلم الإسلام والإيمان بيده المعمورة معمورة سنة بالأمة توبة مكموبية واقضي لنا الذين غفر وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين بشر المعتدين والظالمين وانصر عبدنا في اولاد العصر في جميع الحوائج ولا تطمئن بتأييد من عندك ونصر على المعتدين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالعباس من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالعباس من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالعباس من جميع البلايا فاعز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا بالعمل بطاعتك واحسن في خدمتك القائمين فإذا توفيتنا بذنوبنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المعبود إلى الجسار والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن بالمنسوب آخر دعوانا